Halo semua, hari ini kita akan bahas persamaan beda. Persamaan beda atau yang biasa juga disebut relasi rekurensi itu adalah suatu persamaan yang ekspresinya itu adalah nilai yang sekarang atau nilai selanjutnya itu ditentukan oleh nilai yang sebelumnya. Sebagai contoh nih di sini ada rumusnya YT sama dengan 2YT min 1. Di mana artinya YT Y sekarang akan ditentukan atau sama dengan 2 kali Y sebelumnya. Ketika kita tahu Y nolnya, maka Y1 bisa diketahui karena Y1 adalah 2 kali Y sebelumnya atau Y0. Jadi 2 kali 3 sama dengan 6. Begitupun Y2 akan bisa diketahui karena Y1-nya sudah ketemu. Jadi 2 kali Y1. Nah, ini artinya akan berlanjut sampai Y berapapun. Kita mau Y 1000 atau Y 10.000 atau Y 150 bisa kita ketahui dengan cara rekurensi satu persatu. Contoh yang kedua, misal kita punya tidak harus YT-1, tapi bisa juga rumusnya setengah ZT-1 tambah 2. Jadi di sini ada tambahannya. Tapi pada intinya adalah ketika kita sudah mengetahui ZT-1, nilai ZT-nya bisa diketahui. Jadi entah dia ada konstantanya atau tidak, itu tetap saja nilai yang sekarang dipengaruhi dan ditentukan oleh nilai yang sebelumnya. Selanjutnya kita coba pikirkan baik-baik ya, bahwa tadi kalau kita harus mencari Y 1500, maka sebelum kita tahu Y 1500, kita perlu tahu Y 1499. Dan untuk mencari Y 1499, kita perlu tahu Y 1498. Nah, cara ini dinilai akan cukup memberatkan ya, karena ini akan berlanjut hingga ini Y1, Y0. Maka kita perlu mencari yang namanya solusi umum dan solusi khusus sehingga kita tidak perlu mencari secara berturut-turut. Nah, ini nggak berlaku untuk semuanya ya, tapi untuk bentuk-bentuk tertentu kita bisa cari. Sebagai contoh, bentuk yang akan kita pelajari yaitu yang seperti ini. Kita bisa punya solusi umumnya adalah YT sama dengan A kali BT. Nah, kenapa bentuknya seperti itu? Sebagai contoh yang kita punya di sini, maka setiap YT-nya itu ada bentuk perkalian B-nya, sehingga akan membentuk B pangkat sesuatu. Dan plus C-nya ini ngefek di mana? Dia akan ngefek di solusi khusus. Jadi secara umum solusinya itu bentuknya YT sama dengan A kali B pangkat T tambah sebuah konstanta. Konstantanya berapa? Gitu. Contoh kita punya yang ketiga ini. Misal. Jadi dia punya solusi umumnya YT sama dengan sepertiga YT min 1. Solusi umumnya YT sama dengan sepertiga pangkat T kali A. Sorry. A-nya dulu biar enak dilihat ya. A kali sepertiga pangkat T. Ini untuk solusi uh, umumnya. Nah, untuk solusi khususnya kita akan punya YT sama dengan A kali sepertiga T plus K. Gitu. Bagaimana cara kita mencari solusi umum dan solusi khusus? Nah, coba kita masukkan di sini Y-nya 0. Ketika kita masukkan Y0 di sini, maka akan diperoleh A kali sepertiga pangkat 0 tambah K. Atau ini sama saja dengan A kali 1 plus K. Lalu kalau kita masukkan Y1,
maka kita akan peroleh A kali sepertiga pangkat 1 plus K, atau A per 3 plus K. Nah, lalu dari mana kita dapat A dan K-nya? A dan K-nya bisa kita peroleh lewat eliminasi atau substitusi. Sebagai contoh, misal di sini kita punya Y0-nya, misal saja ya, ini diketahui Y0-nya 3. Ketika kita punya Y0-nya 3, maka di sini kita bisa cari Y1-nya adalah sepertiga kali Y0 tambah 8. Atau sepertiga kali 3 tambah 8. Sama dengan sepertiga kali 3, 1 tambah 8. Sama dengan 9. Oleh karena itu, kita bisa eliminasi A plus K sama dengan 3. Tadi Y1 adalah A per 3 plus K sama dengan 8. Kita bisa kurangi sehingga ketemu 3 min 8 jadi min 5. A dikurangi A min 3, A per 3. Jadi berapa? 3 per 3 kurangi sepertiga, jadi 2 per 3 A. Sehingga A-nya ketemu min 5 dibagi 2 per 3. Atau min 5 kali kita balik 3 per 2. Di min 15 per 2. Gitu. Nah, dari sini kita ketemu A-nya, tinggal K-nya belum ketemu, ya disubstitusi ke atas gitu. Min 15 per 2 tambah K sama dengan 3. Sehingga K-nya ketemu 3 tambah 15 per 2. Jadi 6 per 2 tambah 15 per 2, 21 per 2. Sehingga bentuk solusi khususnya yaitu YT sama dengan A-nya tadi adalah min 15 per 2 kali sepertiga pangkat T ditambah 21 per 2. 21 per 2. Nah, gitu. Jadi di sini kita tidak perlu lagi mencari Y sebelumnya untuk menentukan Y. Misal, jadi Y 1500 misal saja ya. Ini sama dengan min 15 per 2 kali sepertiga pangkat 1500 tambah 21 per 2. Jadi tidak perlu nyari Y yang sebelumnya. Itu. Di sini solusinya terbagi menjadi beberapa macam ya. Menurut konvergensinya. Apa konvergensi itu? Apakah dia bisa saya katakan menuju satu nilai atau tidak gitu ya. Jadi kalau konvergen dia akan menuju satu nilai, kalau divergen kebalikannya itu dia tidak menuju sebuah nilai. Sebagai contoh di sini lihat. Kalau kita punya YT sama dengan BYT min 1 tambah C, kalau B-nya lebih besar dari 1, maka YT divergen. Coba kalau kita bayangkan kenapa YT divergen, karena nilai YT ini akan terus membesar jika B-nya lebih besar dari 1 ya. Membesar dalam artian ya tergantung A-nya ya. Kita kan tadi punya YT sama dengan A kali B pangkat T tambah suatu K. Maka ketika B-nya lebih besar dari 1, BT ini akan terus membesar. Nah, membesarnya positif atau negatif itu tergantung si A-nya ini gitu. Sehingga YT-nya ini tidak akan menuju suatu nilai. Dia pasti akan terus menuju plus yang sangat besar atau minus yang sangat besar. Nah, begitu juga yang kalau B-nya kurang dari min 1, dia akan divergen osilasi. Di mana maksudnya di sini berosilasi itu antara positif negatif itu pasti akan bergonta-ganti. Kalau yang di atas tadi kalau sudah positif akan terus positif di sini. Misal sebagai contoh YT sama dengan 3 kali 2 pangkat T tambah 2. Maka nilainya akan terus positif. Bedakan dengan misal YT
sama dengan min 3 2 pangkat T plus 1. Nah, nilainya akan terus negatif gitu. Artinya di sini divergen seragam itu tidak berubah antara positif dan negatif. Kalau divergen osilasi dia akan berubah plus minus plus minus plus minus karena dipengaruhi oleh Y-nya. Sebagai contoh, YT sama dengan misal 3 kali min 2 pangkat T plus 2. Nah, kalau kita lihat di sini artinya min 2-nya ini akan berubah jadi plus minus plus minus plus minus gitu. Begitupun yang konvergen seragam. Nah, konvergen seragam nih karakteristiknya dia di antara 0,1. Kenapa seperti itu? Karena sebagai contoh, misal yang ada di sini YT sama dengan sepertiga YT min 1. Artinya di sini kita akan punya YT-nya adalah A kali sepertiga pangkat T tambah K. Nah, ketika T-nya menuju nilai yang sangat besar, maka sepertiga pangkat T itu akan dekat sekali nilainya dengan 0. Sehingga YT-nya sendiri akan menuju nilai K. Gitu. Makanya dia disebut seragam, karena dia menuju sebuah nilai yaitu K, konstantanya. Begitupun yang nomor 3 ini, konvergen osilasi. Jadi di sini walaupun dia bergerak naik turun plus minus, tapi tetap nilai min setengah pangkat T itu akan menuju 0 kalau T-nya itu nilainya sangat besar menuju tak hingga. Sehingga YT pun akan menuju nilai K. Gitu. Di konvergen dan divergen sekali lagi ini tentang apakah dia menuju sebuah nilai atau dia membesar tak hingga atau membesar tapi minus, yaitu mengecil. Ya, itulah pokoknya. Nah, coba sekarang kita lihat penerapan persamaan beda tadi di model 2 sektor penerimaan negara atau pendapatan negara. Nah, di sini kita punya YT sama dengan CT plus IT. Dengan CT-nya ini, IT-nya ini tentukan bentuk YT jika Y0 sama dengan ini. Oke, kita ubah dulu bentuknya ya. Artinya YT sama dengan CT plus IT awalnya. Nah, setelah itu CT-nya adalah 0,8 YT tambah 100, di mana IT-nya adalah 200. Sehingga persamaan ini sebenarnya adalah 0,8 YT. Ini 100 tambah 200 sama dengan 300. Jadi YT sama dengan 0,8 YT plus 300. Oke, ini YT sepertinya saya salah ketik ini ya. YT min 1 ini ya di sini. Jadi di sini YT min 1. Oke. Nah, sehingga ketemu saya tulis ulang bentuk akhirnya 0,8 YT min 1 tambah 300. Untuk mencari bentuk YT-nya, tadi kan kita punya YT adalah di sini perkaliannya 0,8, jadi A kali 0,8 pangkat T tambah K. Nah, nilai K-nya yang akan kita cari tahu. Y0 adalah A kali 1, selalu seperti itu. Sedangkan Y1 adalah A kali 0,8 tambah K. Sekarang kita bisa substitusikan dengan Y0 di sini. Kita tahu Y0-nya 1700, ini sama dengan A tambah K. Sedangkan Y1-nya kita bisa masukkan ke dalam rumus 1700 kali 0,8. Ini 17 kali 8, 6, 5, 2, 3. Artinya 2360, 0,8 kali 1700 tambah 300 atau sama dengan 2360 0,8 kali 1700. Ada yang salah nih. Oh, 13 ini 13.
1360 tambah 300 atau sama dengan 1660, dimana ini adalah 0,8A tambah K. Ini akan selalu bisa kita eliminasi langsung ya, karena K-nya kan tidak bergerak ya. Jadi langsung A tambah K adalah 1700, kita kurangi, ketemulah nilainya min 0,2A, K-nya hilang, habis 1660 dikurangi 1700, ketemu 40, sehingga min ya, sorry. Hingga A-nya adalah 200. A-nya ketemu 200, kita masukkan ke persamaan yang atas, jadinya 1700 sama dengan 200 tambah K, di mana K-nya berarti 1500. Artinya YT-nya adalah A kali tadi A-nya 200 kali B pangkat T 0,8 pangkat T tambah K-nya 1500. Ini adalah bentuk YT-nya. Apakah stabil atau tidak stabil? Nah, stabil atau tidak stabil ini adalah ngomongin tentang konvergensi. Ya, kita tinggal lihat B-nya saja ya sebenarnya. Kita lihat di sini kan 0,8. Artinya sesuai kriteria yang tadi kita sebutkan, 0,8 itu di antara 0 dan 1, artinya dia konvergen seragam. Berarti kalau konvergen seragam dia hitungannya adalah stabil gitu. Selanjutnya kita masuk ke persamaan diferensial, di mana persamaan diferensial ini sebenarnya suatu hal yang sama dengan persamaan beda. Hanya saja di sini persamaan diferensial itu untuk fungsi yang kontinu, sedangkan persamaan beda itu untuk fungsi yang diskrit. Diskrit tuh intinya kayak tahun per tahun. Nah, kalau persamaan diferensial itu kita tidak menghitung tahun per tahun, tapi ngitung bisa setengah tahun, bisa berapa bulan. Nah, artinya di sini rentang waktu penghitungannya itu tidak konstan atau selisihnya bisa bermacam-macam. Nah, di sini kita lihat apa yang dimaksud persamaan diferensial, itu intinya dia melibatkan turunan. Nah, itu saja. Nah, beberapa memang susah ya, tapi kita sekarang perkenalan dulu dengan dua bentuk yang sederhana. Misal yang pertama ini, DY per DT sama dengan 3. Bagaimana mencari Y-nya? Nah, ini seperti masalah yang tadi, YT-nya apa? Kalau di sini Y-nya apa? Ini bisa kita selesaikan dengan cara mengintegralkan. Nah, semoga masih ingat integral. DY kita pindah ruas jadi 3 DT. Kalau kita integralkan dua-duanya, integral DY sama dengan integral 3 DT. Nah, integral DY itu maksudnya integral 1 DY ya. Masih ingat 1 diintegralkan jadi apa? Semoga ya. 1 diintegralkan jadi Y, dan sebenarnya plus C ya, tapi plus C-nya kita gabung jadi 1 saja. Sedangkan untuk integral 3 dt akan menjadi 3t, misal plus C. Nah, C-nya jadi 1. Nah, di sini artinya Y itu 3t plus C. C-nya berapa? Ya, tergantung nilai awalnya berapa. Diketahui misal Y0 berapa gitu ya, di soal nanti pasti diketahui. Atau kalau nggak diketahui ya jawabannya berhenti sampai sini. Nah, gimana kalau sekarang bentuk yang kedua, DY sama dengan 3Y dt. Artinya, nah ini nggak bisa langsung kita integralkan seperti ini. Karena ini variabelnya kan tidak ngikut ya, ini variabelnya Y di sini 3dt. Sehingga sebenarnya yang harus kita lakukan adalah memindah ruaskan Y-nya dulu jadi seper Y dy, lalu 3 di sini 3dt. Nah, baru kita bisa integralkan.
integral dari 1/y dy sama dengan integral 3 dt. Lalu selanjutnya 1/y itu integralnya apa? Nah, semoga masih ingat juga. Kan ada sedikit berbeda ya kemarin kalau kita menurunkan 1/y. Masih kalau kita punya 1/x, kita turunkan jadi ln ya, kita integralkan jadi ln x. Kok turunkan? Sorry. Jadi integral 1/x dx kemarin adalah ln x. Ya, karena kemarin ada penyebut 0 itu kan kalau menggunakan rumus biasanya. Sehingga di sini 1/y akan menjadi ln y, sedangkan 3 dt seperti yang atas 3t plus c. Maka untuk mencari y sama dengan apa, kita eksponenkan. Jadi e pangkat ln y sama dengan e pangkat 3t plus c. Nah, di sini saya geser sedikit. E pangkat ln y itu akan menjadi y karena e dan ln, eksponen dan ln itu adalah dua fungsi yang saling inverse, jadi akan balik lagi ke y. Di sini e pangkat 3t kali e pangkat c. Nah, biasanya ini akan ditulis menjadi A kali E pangkat 3T. Gitu. Jadi Y sama dengan A kali E pangkat 3T. Jadi E pangkat C ini diubah jadi A. Hingga ini adalah solusi dari dy per dt sama dengan 3y. Y sama dengan A kali E pangkat 3T. Jadi sebenarnya bentuk apapun, kalau ini konstan, misal ini K kali T, pasti solusinya akan berbentuk seperti itu. A kali E pangkat KT. Gitu. Jadi Y sama dengan A kali E pangkat KT. Ini juga seperti persamaan beda ya, persamaan diferensial itu solusinya punya solusi umum dan solusi khusus. Di mana solusi umum ini dari persamaan ini kita punya solusi umum. Jika ada nilai awalnya atau nilai yang diketahui, itu kita akan punya solusi khusus. Nah, solusi umumnya jika bentuknya y aksen sama dengan my tambah c, ini pasti akan berbentuk y sama dengan tadi apa? A kali E pangkat mt plus k. Oke. Nah, di sini bagaimana cara kita mencari A sama K? A hanya bisa dicari ketika kita punya Y0 sama dengan Y0. Jadi A itu asalnya dari sini. Sedangkan K ini bisa kita peroleh dari bentuk ini saja. Itu. Jadi K itu adalah solusi langsung saja ya. Coba kita praktekkan contoh ini. dy sama dengan min 2y tambah 100 atau y aksen sama dengan min 2y tambah 100. Y0 sama dengan 10. Solusi umumnya kita punya Y sama dengan A, E pangkat min 2T plus K. Untuk mencari nilai K-nya, ini kita misalkan solusi dari sebuah sistem persamaan ini di mana Y-nya itu konstan atau Y atau 0 sama dengan min 2Y plus 100. Sehingga di sini kita akan punya dua Y sama dengan 100. Sehingga ketemu Y-nya sama dengan 50. Nah, untuk mencari nilai A-nya, kita perlu memasukkan nilai Y0 sama dengan 10. Artinya di sini 10 itu adalah Y0, kita masukkan 0, jadi A kali E pangkat min 2 kali 0 plus K-nya tadi 50. Sehingga akan kita peroleh
bentuk 10 itu sama dengan A kali 1 tambah 50. Maka di sini ketemu A-nya 10 kurangi 50 min 40. Jadi Y solusi khususnya adalah A-nya min 40, E pangkat min 2T plus K-nya 50. Nah, ini dia solusi khusus. Solusi umum adalah ini. Sedangkan yang bawahnya ini ketika A-nya sudah diketahui itu solusi khusus. Gitu. Untuk konvergensinya sendiri, dia akan bergantung kepada M-nya. Nah, di sini kalau M-nya kurang dari 0, maka YT konvergen. Kalau M-nya lebih besar dari 0, YT-nya divergen. Tadi masih ingat nggak bahwa Y sama dengan E pangkat MT plus K. Dimana kalau M-nya kurang dari 0, maka E pangkat MT ini akan menuju nilai 0, sehingga Y-nya akan menuju nilai K. Jadi di sini apa namanya? Kita tahu bahwa kemarin E pangkat minus MT, artinya di sini E pangkat minus tak hingga ya, ketika M-nya menuju nilai yang sangat besar, anggaplah E pangkat minus tak hingga ini sama dengan per E pangkat hingga. Nah, di sini berarti ketika ini seperti hingga, nah ya bayangannya tuh kira-kira seperti itu. Jadi kalau M-nya kurang dari 0, dia akan konvergen ke nilai E. Tapi sebaliknya kalau M-nya lebih besar dari 0, dia akan divergen. Kenapa? Karena nilai E-nya pangkat M itu akan terus membesar berhingga. Gitu. Jadi itulah yang akan membuat tidak menuju suatu nilai akan terus membesar. Gitu. Oke. Nah, untuk mencoba pengetahuan dan sebagai bahan penilaian apakah cukup paham atau belum, nih saya minta untuk dikerjakan 3 soal yang saya tulis di sini. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.